bagi jual beli. Pengertian jual beli dalam Islam. Dalam Islam, jual beli disebut al-bay, yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan dengan tukar menukar barang. Adapun berdasarkan mazhab Hanafi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan memakai metode tertentu. Ya, sementara itu, menurut mazhab Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai syariat agama Islam. Dapat disimpulkan, jual beli dapat dalam Islam berarti pertukaran harta atau benda yang tata sesuai dengan syariat Islam. Jual beli juga ada hukum dan syaratnya loh. Apa sih hukum dan syarat jual beli itu? Hukum jual beli dalam Islam. Dalam Islam, hukum jual beli diatur menurut Al-Quran dan hadis. Selengkapnya, hukum jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Hukum jual beli dalam Islam menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, jual beli merupakan kegiatan halal dilakukan dalam agama Islam. Hal ini tercantum dalam ayat surat Al-Baqarah pada ayat 275. Adapun arti ayat tersebut sebagai berikut. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kedua, hukum jual beli dalam Islam menurut hadis. Menurut hadis, riwayat Al-Bazzar, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai hukum jual beli. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa jual beli yang mabrur adalah salah satu pekerjaan terbaik. Adapun mabrur yang menunjuk kepada kesan yang terhindar dari tindakan penipu orang lain. Berikut ini adalah arti hadis tersebut lengkapnya. Dari Riba'ah bin Rafira, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seorang pekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Al-Bazzar. Apa sih syarat dan rukun jual beli dalam Islam? Rukun jual beli dalam Islam. Selain itu, terdapat pula rukun jual beli dalam ajaran agama Islam. Jika rukun tak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun 4 rukun jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Harus ada penjual dan pembeli. 2. Harus ada barang yang akan dijual. 3. Harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. 4. Harus ada ijab kabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Syarat jual beli dalam Islam. Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan jual beli dalam ajaran agama Islam. 1. Penjual dan pembeli harus balik atau dewasa, berakal sehat dan tidak suka boros. 2. Jual beli dilakukan atas kehendak sendiri. 3. Barang yang dijual harus ada saat transaksi serta jelas dan dapat dilihat oleh kedua pihak. 4. Barang yang dijual harus bermanfaat. 5. Barang yang dijual harus tidak kotor. 6. Barang yang dijual adalah milik pedagangnya. Macam-macam jual beli dalam Islam. 1. Jual beli yang sah dalam Islam. Terdapat beberapa macam jual beli yang dianggap sah dalam Islam. Dalam Islam, segala jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah sehingga dapat dilakukan. 2. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Ada berbagai macam jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam jual beli ini syarat dan rukunnya tidak dipenuhi sehingga transaksi tak dianggap sah. 1. Jual beli hasil tanaman yang belum tampak panennya, sebab akhirnya tanaman itu bisa gagal panen di kemudian hari. 2. Jual beli barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. 3. Jual beli sperma hewan, sebab
kadarnya tidak dipenuhi dan bentuknya tak bisa diterima. Jual beli anak binatang padahal masih dalam perut induknya, pasalnya belum tentu anak hewan tersebut lahir. 6. Jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki. 7. Jual beli yang tidak pasti atau gahar, sebab hasil jual beli ini hanya mengandalkan spekualisasi. 3. Jual beli yang sah tapi dilarang dalam Islam. 1. Jual beli saat sedang khutbah dan atau saat sholat Jumat. Jual beli yang dilakukan dengan menghadang penjual sebelum masuk ke pasar. 3. Jual beli yang dilakukan dengan tujuan menimbun barang. 4. Jual beli yang dilakukan dengan mengurangi timbangan. 5. Jual beli yang dilakukan dengan mengoceh atau menipu pelanggan. 7. Jual beli barang yang sebelumnya sudah dipesan oleh orang lain. Ternyata jual beli juga ada akad jual beli dalam Islam loh. Apa sih akadnya? 1. Musyarakah, yaitu akad yang dilakukan antara mengumpul modal usaha. 2. Wadiah, yaitu akad yang dilakukan dengan ada penitipan barang kepada salah satu pihak. 3. Wakalah, yaitu akad yang menjadi pengikat antara dua pihak. 4. Kafalah, yaitu akad yang mengatur jaminan dalam proses jual beli. 5. Kardah, yaitu akad yang mengatur pemberian pinjaman ke nasabah. 6. Wahawalah, yaitu akad yang mengatur pengalihan utang. 7. Lahan, yaitu akad yang mirip pegadaian. 8. Ijarah, yaitu akad yang mengatur pengalihan hak guna barang. 9. Mubaharabah, yaitu akad yang dilakukan antara pengelola modal dan pemilik. 10. Rina, yaitu akad yang proses transaksi dan pembayarannya disepakati pembeli. 11. Salam, yaitu akad yang dilakukan dengan melakukan pemesanan. Kali ini kita akan melihat transaksi di kantin sekolah SMP Negeri 3 Angke-Angke, apakah sudah termasuk syariat Islam atau belum? Perwakilan dari keluarga, demikian sejumlah informasi mengenai jual beli dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.